Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hafiz Mustalifah, NPM 2216022. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada pasien post-tonsilitis di ruang dahlia. Untuk data umum pasiennya yaitu ada nama Nona M, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Gamping Sleman Yogyakarta, pekerjaan swasta, agama Islam, diagnosa medisnya tonsilitis. Untuk data pengkajian nyeri itu pada saat post operasi ada PQRST. Untuk P-nya yaitu post operasi, kualitasnya seperti tersayat-sayat. Tempatnya atau region bekas luka operasi, skalanya nyeri 6 yaitu sedang atau cukup mengganggu. Untuk tempatnya atau timing saat menelan dan akan berbicara. Selanjutnya itu kasus, saya membacakan kasusnya. Nona M datang dibawa oleh ibunya ke Poli THT Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani dengan diagnosa medis tonsilitis. Pasien mengeluh nyeri saat menelan dan rasa ada yang mengganjal di tenggorokan sejak 3 hari yang lalu. Dalam 1 bulan pasien merasakan nyeri 2 kali. Bila nyeri timbul, pasien merasakan badannya mulai panas. Nyeri bertambah hebat jika pasien mengkonsumsi es krim dan minum dingin. Pasien mengatakan nafsu makan berkurang. Dari hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 130/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, RR 18 kali per menit. Untuk suhunya 37,5 derajat Celcius, berat badannya 49 kg. Untuk analisa datanya, saya mengambil 2 masalah, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Yang kedua adalah risiko infeksi. Untuk yang pertama yaitu nyeri akut. Untuk datanya DS, klien mengatakan nyeri pada bekas luka operasi. Untuk pengkajiannya ada PQRST, P-nya post operasi, Q-nya seperti tersayat-sayat, tempatnya bekas luka operasi, skala nyerinya 6 yaitu cukup, sedang atau cukup mengganggu. Untuk timingnya pada saat menelan dan akan berbicara. Untuk DO-nya, klien tampak menahan sakit, klien meringis, klien tampak gelisah, tekanan darah 130/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, RR 18 kali per menit, untuk suhunya 37,5 derajat Celcius. Untuk masalah yang kedua ada risiko infeksi. Untuk DS-nya tidak ada. Untuk DO-nya nyeri skala 6, tekanan darah 130/85 mmHg, nadi 84 kali per menit, RR 18 kali per menit, suhunya 37,5 derajat Celcius, berat badan 49 kg. Untuk rencana tindakan keperawatan, diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, kerusakan integritas jaringan, respon pembedahan yaitu post tonsilitis. Untuk NOC-nya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x8 jam, diharapkan tingkat nyeri pada pasien dapat berkurang dengan kriteria hasil tingkat nyeri. Untuk labelnya 1210 dengan indikator nyeri yang dilaporkan dari berat 1 menjadi sedang 3, panjangnya episode nyeri dari berat 1 menjadi sedang 3, tidak bisa istirahat dari cukup berat 2 menjadi ringan 4, tekanan darah dari deviasi cukup berat dari kisaran normal 2 menjadi ringan dari kisaran normal 4. Untuk selanjutnya yaitu ada NIC. NIC-nya saya mengambil manajemen nyeri dengan label 1400. Untuk indikatornya, lakukan pengkajian nyeri komprehensif yang meliputi lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor pencetus. Selanjutnya, kendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan, misalnya suhu, ruangan, pencahayaan, suara, bising. Kemudian selanjutnya, kurangi atau eliminasi faktor-faktor yang dapat mencetuskan atau meningkatkan nyeri, misalnya ketakutan, kelelahan, keadaan menonton, dan kurang pengetahuan. Selanjutnya, pilih dan implementasikan tindakan yang beragam, misalnya farmakologi, non-farmakologi, kemudian interpersonal untuk memfasilitasi penurunan nyeri sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi seperti relaksasi nafas dalam, relaksasi otot progresif atau ROP, kolaborasi dengan pasien, orang terdekat, dan tim kesehatan lainnya untuk
untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan penurunan nyeri non-farmakologi sesuai kebutuhan. Untuk masalah yang kedua yaitu resiko infeksi. Untuk NIC-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan resiko infeksi pada pasien dapat dicegah dengan kriteria hasil kontrol infeksi titik 2 proses infeksi dengan label 1924. Untuk indikatornya yaitu mengidentifikasi tanda dan gejala, kemudian mengidentifikasi tanda dan gejala infeksi dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi ringan menjadi sering menunjukkan 4, mempertahankan lingkungan yang bersih dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, mencuci tangan dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, mempraktikkan strategi untuk mengontrol infeksi dari tidak pernah menunjukkan 1 menjadi sering menunjukkan 4, memonitor perubahan status kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu ada NIC. Di sini saya mengambil perlindungan infeksi dengan label 6550. Untuk indikatornya sendiri yaitu monitor kerentanan terhadap infeksi, batasi jumlah pengunjung yang sesuai, periksa kondisi setiap sayatan bedah atau luka, instruksikan pasien untuk minum obat antibiotik yang diresepkan, ajarkan pasien dan keluarga mengenai tanda dan gejala infeksi dan kapan harus melaporkannya kepada pemberi layanan kesehatan, ajarkan pasien dan anggota keluarga bagaimana cara menghindari infeksi. Baik, untuk implementasi keperawatannya yaitu implementasi manajemen nyeri label 1400. Ada ABCDE. Untuk pertama, mengkaji nyeri secara komprehensif, memberikan posisi yang nyaman pada pasien, mengendalikan lingkungan yang tenang, mengobservasi TTV, memberikan obat analgetik. Selanjutnya untuk evaluasinya, untuk yang pertama, pasien mengatakan nyeri sudah menghilang, pasien terlihat tenang, rileks, masalah nyeri akut teratasi, hentikan intervensi pasien pada saat pulang. Untuk selanjutnya yaitu masalah yang kedua, implementasinya, kontrol infeksi atau titik 2 proses infeksi dengan label 1924, memfasilitasi proses penyembuhan luka, membatasi jumlah pengunjung, memberikan obat antibiotik. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan luka sudah tidak panas lagi, pasien tampak tenang, masalah teratasi, dan hentikan intervensi pasien pulang. Baik, itu yang sudah saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.